Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Anak-anak yang saya sayangi, saya cintai dan juga saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kali ini, yaitu dengan tema kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa saya ingatkan sekali lagi anak-anak untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu yang pertama dengan memakai masker, kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Baiklah, pelajaran kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Sehari-hari manusia melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, pada waktu pagi hari, kalian pergi ke sekolah dengan tujuan untuk belajar. Kemudian ayah pergi ke kantor dengan tujuan untuk mencari nafkah. Kemudian Pak Tani pergi ke sawah untuk bekerja dengan tujuan juga untuk mencari nafkah. Jadi, kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi sehari-hari dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Sebagai contoh, pada waktu pagi hari ibu kalian menyiapkan sarapan pagi, yaitu dengan cara menanak nasi yang berasal dari beras. Beras tidak akan bisa kita makan sebelum kita masak terlebih dahulu. Memasak atau menanak nasi itulah yang termasuk dalam proses produksi, yaitu proses mengolah beras menjadi nasi sehingga bisa kita makan. Jadi apa yang dimaksud dengan pengertian produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pengertian produksi yang lain, ini tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi juga pengertian yang lebih luas, menambah nilai guna barang. Sebagai contoh, pengertian produksi yang lain, misalkan pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi industri garmen, yaitu mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan barang saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Jadi kesimpulan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau juga kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah kacang kedelai yang diproses menjadi tempe. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya pasir akan mempunyai nilai yang lebih tinggi apabila dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih bertambah bila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya misalnya jaket digunakan pada musim dingin, payung digunakan pada saat kita kehujanan.
Kemudian yang keempat adalah nilai guna kepemilikan, ownership utility, yaitu nilai guna barang tersebut akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya tas di toko belum memiliki nilai guna barang dan akan memiliki nilai guna kalau tas tersebut dibeli oleh seseorang dan dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang tersebut disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, diperlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor-faktor produksi tersebut yang pertama adalah faktor produksi alam, adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Misalnya adalah tanah, merupakan sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, pertokoan, dan sebagainya. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu, barang-barang tambang seperti emas, besi, dan sebagainya. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya seperti dokter, guru, hakim, dan sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, penjahit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor produksi modal, adalah faktor produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya misalnya modal, gedung, mesin, bahan mentah, dan sebagainya. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat bekerja secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Hasil produksi tidak akan mempunyai nilai guna kalau tidak sampai kepada konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkannya, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga tertentu. Hasil produksi tidak akan berguna kalau tidak dapat dinikmati oleh konsumen. Hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut dengan kegiatan distribusi. Jadi dengan demikian, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan maupun lembaga distribusi atau perantara. Orang atau lembaga yang menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut dengan distributor. Tujuan daripada distribusi antara lain, yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan terpenuhi. Yang keempat adalah agar kontinuitas produksi lebih terjamin. Agar barang sampai kepada konsumen ada beberapa cara, yaitu dengan melalui A. Distribusi secara langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara,
sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah pedagang sate yang langsung menjual barangnya kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi semi langsung, adalah sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya adalah pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Setelah barang diproduksi, kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada konsumen. Oleh konsumen, barang tersebut akan digunakan sesuai dengan manfaatnya. Contoh, buku yang dihasilkan oleh pabrik akan disalurkan melalui toko. Dari toko itulah kalian akan membeli buku, dan buku itu akan kalian gunakan untuk menulis, sehingga buku tersebut akan habis nilai gunanya. Jadi, yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Orang yang melaksanakan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Dalam ilmu ekonomi, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu keluarga, di mana tingkat konsumsi yang dilakukan oleh satu keluarga berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Tingkat konsumsi keluarga satu dengan keluarga yang lain juga berbeda, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pendapatan, yang kedua jumlah anggota keluarga, yang ketiga gaya hidup atau latar belakang pendidikan, dan yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal. Contoh dari kegiatan ekonomi keluarga misalnya membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari, membayar rekening listrik, membayar SPP, membayar pajak, dan sebagainya. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan guna kepentingan produksinya sehingga menghasilkan barang dan jasa. Contohnya adalah menggunakan bahan baku, menggunakan tenaga kerja, dan juga menggunakan modal. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara, di mana negara bisa bertindak sebagai produsen dan juga bisa bertindak sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun akan membuat rancangan anggaran belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah pertemuan kali ini yang membahas tentang kegiatan ekonomi. Untuk lebih memperdalam materi ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket yang sudah kalian pinjam dari sekolah. Demikian uraian singkat materi kegiatan ekonomi, semoga bermanfaat. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.